Udah nyala. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, karena hari ini juga Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Puji Tuhan. Meskipun terlambat, tapi Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada sore hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini. Tuhan, Engkau telah menyertai kami di perjalanan sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan. Kira-kira apa ya buat Bu Yeni hari ini yang pertama? Roh Allah ada. Puji Tuhan, kita menyanyikan Roh Allah ada. Kudus, kasih-Mu
Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan bila roh Allah ada di dalamku. Diri ya. Kita heran dan besar. Amin. Allah yang
Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan waktu diberikan pada kami pujian ini tadi yang menjadi pengakuan kami. Benar-benar kami mempunyai Allah yang heran. Maka sebab itu atas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami tidak bisa membalas apa-apa. Namun dengan kerinduan kami, selagi Tuhan masih memberi kami kesehatan, umur panjang, dalam kerinduan kami atas kebaikan Tuhan ini kami hanya bisa membalas ingin tetap taat maupun setia selagi Tuhan masih memberkati kesehatan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kedua, kami bersyukur dan terima kasih selama kami ibadah di sini. Kami benar-benar bukan kami caranya menjadi kecap nomor 1 di sini, enggak. Memang yang kami rasakan kami menambah damai sukacita senantiasa karena saya merasa sudah usia kami sudah tua ini, sudah 79 ini, tambah punya anak, punya cucu, dan saudara-saudara tambah semua. Kalau saya tidak ibadah di sini, saya tidak mungkin loh kena si A, si B, si ini punya anaknya. Dan satu, kedua, kami bersyukur ketemu anak di sini, saya anggap baik. Atas kebaikan anak kami di sini yang mau menerima kami ini, saya kira bukan saya sendiri, ibu semua kan diakui kalau yang ibadah di sini diakui orang tua mereka. Jadi termasuk kami, berarti saya ini merasa jadi orang tuanya mereka sekalian yang Pak Wijaya dengan istri maupun cucu yang ada. Atas kebaikan kalian kami tidak bisa membalas sebagai orang tua. Cuma dengan kerinduan saya mau tetap ingin berdoa. Ini yang pembalasan kebaikan kalian yang yang diberikan pada saya, cuma aku ingin balas dalam doa. Apalagi tempo hari sudah 1 bulan apa berapa ya, saya dengar kerinduan mereka sekalian ini. Dia rindu kalau rumah ini ingin ditempati untuk ibadah, kan gitu ya. Apa saya telah dengar apa enggak gitu. Waktu saya dengar itu, sekalipun saya tidak ucap secara langsung, dalam hati kami, amin Tuhan, tolong dengarkan anak saya ini. Kerinduannya dia, rumah ini untuk ibadah, dia tidak mau bangun di sana tidak mau, kan gitu. Saya amin Tuhan, tolong dengar. Waktu dia katakan gitu. Satu, keduanya, sebetulnya kalau saya sendiri yang merasakan pernah jadi muda, saya kira ibu bapak pernah jadi muda, makin nanyar, punya anak 1, 2, sampai 3. Kalau seusia Pak Wijaya sekalian ini, sebetulnya kerinduannya punya rumah ini dibangun untuk kamarnya anaknya 1 persatu. Kalau dulu saya ini loh, kapan aku bisa duwe omah, duwe kamar, anakku tak kira siji-siji, ruang tamu ada, ruang napi. Tapi puji Tuhan, saya heran sekali dengan kerinduan sekali dia sekalian ini, kok rumah ini untuk beribadah. Tapi ya enggak tahu lagi kalau ada rumah pribadi lainnya, aku enggak ngerti. Cuma saya heran betul. Jadi tolong ya, entah saya nanti menangi apa enggak, mujizat Tuhan pasti terjadi. Karena sudah saya alami, gereja saya jalan mundur dulu, mengorbankan rumah 1 untuk ibadah, akhirnya enggak diizinkan tetangga sebelah. Tahu-tahu tetangga yang enggak mengizinkan dikasih sakit, terus dia minta tolong, minta didoakan sembuh. Habis sembuh dia datang ke rumahnya om ini, 3-3-nya. Dulu maaf saya yang tanda tangan masalah ini. Sekarang saya mau anak saya, istri saya, puji Tuhan,
saya sebagai orang tua cuma bisa berdoa apa yang menjadi cita-cita putra kita ini supaya bisa terlaksana dan Tuhan segera menjawab. Jadi kita bisa menangi loh, itu. Ini dalam hati saya. Sekali lagi saya mohon Bapak Ibu, bukan saya dari Cipro ini sih kok minta enggak, ini bagi saya. Keduanya, saya sebagai orang tua ini saya sendiri minta maaf sebesar-besarnya. Lalu tutur kata saya kadang salah, kadang keliru, tolong maafkan. Karena orang tua ini kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah gitu. Apalagi tempo hari dengar nasi tempe tahu ngomel, ini saya loh ya, minta maaf. Sebetulnya sebagai orang tua jangankan dikasih tempe tahu, ibadah di sini dikasih minum air putih itu sudah terima kasih. Jangankan air putih, ini lingkungan masjid kita diizinkan ibadah di sini. Bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di lingkungan ini kita dipertemukan orang tua ini semua bisa beribadah bebas, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini saya sampai di rumah, maaf, bukan saya menguji karena di depan kalian, Tuhan yang tahu. Saya tetap berdoa, tolong Tuhan, tolong dengarmu. Apa yang menjadi kerinduan anak saya ini bisa terlaksana. Terus saya pesan kalian, apapun yang diberikan pada Tuhan, sekalipun kalian enggak ada cita-cita enggak di sini, lebih di sini aja enggak sana-sana. Tapi kalau Tuhan mengizinkan dimanapun, tolong ya terima dengan baik pemberian Tuhan ini. Kalau cita-cita kalian kan cuma ini barangkali, soalnya rencana Tuhan bukan rencana kita. Saya sudah mengalami, ya sudah berapa puluh tahun saya alami. Jadi yang tidak pernah kita impikan, Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, inilah saya sebagai orang tua, kesaktian kami menghimbau, dan ini yang menjadi kerinduan kami. Tolong sekali lagi ibu-ibu ya, saya minta ampun, bukan saya ngajar, enggak, saya enggak, bukan apa-apa, cuma ini dalam kerinduan kami, dalam hati kami. Jadi sekarang kuncinya jadi orang tua seperti saya sendiri. Saya sendiri, bukan ibu-ibu ya, bukan saya sendiri. Tiap hari saya harus minum jamu. Bukan jamu beras kencur nggak ada doyan mangan. Jamu itu bagi saya tiap hari, karena buka mata kesalahan sudah ada, cobaan sudah ada. Tapi lek kita ingat tetap jamu, jaga mulut, Tuhan luar biasa. Amin. Maaf ya sekali lagi ibu-ibu yang sudah lama-lama ini, bukan saya mencari keminter, enggak ya, maaf sekali lagi, ini dalam kerinduan kami. Yuk, kalau tiap hari jaga jamu yuk. Sekalipun kita di keadaan benar pun belum tentu kalau kita tetap benar. Sing salah belum tentu tetap salah. Yuk bisa mengampuni yang salah, yang benar ini merasa yang banyak ampun gitu. Terima kasih. Ini apa kesaksian apa hiburan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya buat kita. Terima kasih. Kita datang di tempat ini. Kita datang di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan memilih kita untuk kita bisa datang di tempat ini. Makanya semakin kita dekat dengan Tuhan, pertolongan pasti Tuhan berikan.
Mari kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ibu, kira-kira apa ya lagunya? Bersamamu Bapa. Mari kita pujikan bersamamu Bapa.
kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan 1 menit, 2 menit ke depan. Naikkan syukur-Mu, sebab Dia baik, anugerahnya besar, kasih setianya, pertolongannya, berkatnya, mujizatnya tidak pernah terlambat sedetik pun dalam hidupmu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, sebab Engkau baik, sebab Engkau dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami naikkan bagimu. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur, sebab hidup kami karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Dia hadir saat ini Bapak Ibu Saudara. Rasakan bahwa Dia benar-benar hadir. Dia menjamah engkau yang rindu, yang haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih buat kesempatan malam hari ini Tuhan, di mana kami berada di komunitas ini Tuhan, di gereja ini Tuhan, di JIG Stokam Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada rencana-Mu yang indah atas hidup kami, ada berkat-Mu yang luar biasa atas setiap hidup kami anak-anak-Mu Bapa. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, telinga kami Tuhan, untuk Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, sampaikan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan, untuk menerima berkat yang datangnya dari sorga, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Apa kabar? Belum semua. Apa kabar? Tuhan kita luar biasa, amin. Mohon maaf saya geraknya kayak robot ini, opa-opa saudaraku semua, karena lagi sakit semua badan saya. Ya, puji Tuhan. Apapun kondisi kita, kalau Tuhan percayakan kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, selagi kita masih bisa melangkah berjalan, kita masih bisa bangun, jangan pernah kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Sebab dari ibadah ini bukan kita cuma menerima berkat dari Tuhan saja, tapi kita menerima berkat kesaksian dari saudara-saudara kita. Kita bisa bercanda tawa. Amin. Puji Tuhan. Jujur, waktu Pastor Wijaya telepon saya, itu saya lagi ada masalah. Kok tiba-tiba Pastor Wijaya telepon saya, Sabtu ya, saya tiba-tiba ngomong, ya Tuhan, ampuni saya. Terima kasih Tuhan masih percayakan saya. Saya bilang sama Pastor Wijaya, siap kok. Ya, saya sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara. Waktu itu hari apa ya Kowi ya? Hari apa Kowi telepon saya? Rabu atau Kamis ya? Itu saya ada masalah dengan
kakak saya ya, sepupu. Saya sebetulnya nggak mau marah, Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha menahan. Saya melepaskan pengampunan. Tapi ketika dia keluar kata-kata, "Ampun pendeta, pokoknya nggak baik semua." Tiba-tiba saya marah, Bapak Ibu Saudara. Saya emosi, saya marah. Saya marah, betul. Saya marah. Sampai saya tuh kalau marah, saya sudah lama gak marah gitu loh. Ini marah sampai tenaga saya habis. Iya. Kenapa saya kesaksiannya kok kesaksian bukan tentang berkat? Saya ini mau menyaksikan bahwa saya emosi, saya marah. Dia semakin hina saya, semakin caci saya. Setelah itu saya gak hiraukan. Dia WA sampai hari ini, dia WA, saya buang. Saya lepaskan doa pengampunan, saya berkati, saya minta ampun, saya bertobat sama Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Bukan doa yang benar yang Tuhan jawab, tapi doa orang benar yang Tuhan jawab. Amin. Ya, Yakobus 5 ayat 16 kalau nggak salah itu. Ya, saya pegang terus itu. Mungkin kalau orang biasa melihat saya, atau mungkin orang Kristen-Kristenan, ini hamba Tuhan, ini pendeta kok marah ya? Saya bukan orang munafik. Saya ini manusia, Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, Yesus pernah marah? Pernah. Kenapa Yesus marah? Kan dia Tuhan. Kenapa kok nggak bisa menjaga emosinya? Dia Tuhan. Karena tempat ibadah tidak berbuat. Nah, sebetulnya saya marah itu bukan karena saya dihina apalah, tapi dia bawa pendeta, bawa Tuhan. Saya marah, saya bilang, kamu nggak usah ke gereja lagi. Buat apa kamu ke gereja kalau hidupmu gak berubah? Buat apa kamu ke gereja kalau kamu tidak memiliki kasih? Saya mau katakan, ikut Tuhan Yesus itu harus punya kasih. Boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya jangan sampai berlarut-larut, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah lama gak marah. Baru hari Rabu itu saya marah. Setelah itu istri anak saya tidur, semua pada tidur. Saya datang, saya nangis. Tuhan, ampuni saya. Perkataan saya ini gak jadi berkat. Saya minta ampun. Ya sebelum itu, setelah saya geger itu, Pastor Wijaya telepon saya, wah dikasih percaya pelayanan. Tiba-tiba pelayanan bisa jajar. Tuhan, apa maksudnya ini? Setelah saya marah-marah kok banyak sekali pelayanan yang masuk ini, gitu kan? Tuhan mau lihat hati kita. Seharusnya saya nggak boleh marah segitu. Ya ini buat pelajaran bagi kita semua, terlebih bagi saya ya, bahwa mengikut Tuhan itu kita harus siap secara roh, tubuh, jiwa. Kita mau disakiti secara apapun, kita harus kuat. Sebab Tuhan Yesus terlebih dahulu mengalaminya, ya kan? Tuhan Yesus dihina, dimaki, dicaci, ya kan? Hari itu saya merasa iblis betul-betul mengintimidasi saya. Saat saya duduk kaki Tuhan, saya mengaku dosa, saya bertobat. Makanya pertobatan itu setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Seperti kesaksian tadi ya, kita bangun tidur itu harus jamu, ya Bu ya, jaga mulut. Bahaya nih mulut. Perkataan kita ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Hati-hati dengan mulut. Mungkin mic-nya bisa tukar ya ini ya. Kok bunyi terus?
Cek. Nah, ini enak. Ya, saya doa sama Tuhan. Sampai saya sudah di sini, Tuhan, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-Mu? Apa Tuhan? Saya, Bapak Ibu Saudara, bukan saya mau sombong, tapi memang saya kalau ditunjuk khotbah, diundang kemana, saya tuh memang selalu saya bilang sama Tuhan, pakai saya. Tuhan sendiri yang berbicara. Saya nggak mau khotbah secara teori. Teori itu gampang. Para teolog banyak. Tapi yang paling penting tuh prakteknya. Amin. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara buka Alkitab kita, Alkitab atau Al-HP, ya, dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat 15. Matius 6 ayat 9 sampai ayat 15. Ini tentang doa Bapa kami, ya. Saya minta Tuhan menguasai, Tuhan semua yang bongkar. Sudah dapat semua? Matius 6 ayat 9 sampai ayat 15. Saya akan bacakan, ya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Amin. Firman ini, ya. Yuk, kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu Saudara. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kenapa kita harus berdoa, memanggil, terus kita menguduskan nama Bapa di sorga? Bapak Ibu Saudara, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saat kematian Kristus, engkau disucikan, dikuduskan. Dalam kebangkitannya, engkau dibangkitkan menjadi manusia yang baru, yang kudus. Tidak bisa manusia berdoa, dikuduskanlah namamu, kalau engkau tidak kudus. Paham ya Bapak Ibu Saudara, ya? Tidak bisa kita memanggil nama yang kudus kalau kita tidak kudus. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Sebab nama Tuhan itu memang kudus adanya. Sebab itu kita sebelum berdoa, kalau kita belajar dari ayat 14 dan 15, kita harus minta ampun dulu, ya kan? Supaya Bapa sorga di sorga mengampuni kita. Tidak bisa kita memanggil nama yang kudus kalau kita nggak kudus. Sama seperti Yakobus 5:16, ya kan? Doa yang benar, doa orang benar ada kuasa. Kita nggak bisa menghadirkan kerajaan sorga. Ini kalau kita lanjut, ya, menghadirkan kerajaan sorga, menantapkan kerajaan Allah dalam hidup kita kalau kita nggak benar. Lanjut. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga.
Maksudnya apa ini? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sering kita berdoa, bukan kita yang mau ikut maunya Tuhan, tapi kita paksa-paksa Tuhan kita paksa-paksa Tuhan ikut maunya kita. Betul apa betul? Bukan saya yang ngomong ya. Sering kita manusia memaksa Tuhan ikut maunya kita. Padahal dalam Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan diajarkan kepada kita tentang doa Bapa kami ini, bagaimana kita mendatangkan kerajaan Tuhan dan kehendak Tuhanlah yang jadi. Bukan kehendak kita, bukan kerajaan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendatangkan kerajaan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana? Dengan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu seperti apa? Seperti yang Alkitab katakan. Ini saya persingkat aja ya, karena kita memulainya agak terlambat tadi ya. Jadi pada intinya, bagaimana mendatangkan kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita? Dengan kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan apa yang harus kita lakukan? Baca. Apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi larangan Tuhan? Kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, kita bisa mendatangkan kerajaan Tuhan itu. Kerajaan surga ada di bumi. Dan ingat, kalau kita berdoa, jangan kehendak kita, jangan kemauan kita, jangan ego kita, tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Kenapa Yesus waktu dia mau diserahkan, dia berdoa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Amin. Yang paham katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, lanjut ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Waduh, kalau mau bicara ini, Yesus, yang ketawa ini paham pasti. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita tahu manusia itu pada dasarnya pengen A, sudah dapat pengen B, sudah dapat A, B, pengen C. Betul apa betul? Pengakuan dosa semua. Haleluya. Ya, manusia gak pernah puas. Tuhan ajarkan kita supaya kita ini meminta apa yang menjadi keperluan kita, yang menjadi keperluan. Amin. Bukan apa yang menjadi keinginan kita, gengsi kita. Ya, kebanyakan kita ini manusia menuruti gengsi. Makanya Tuhan ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup Bapak Ibu Saudara, gak kurang gak lebih. Kalau kita selalu minta lebih, bertobat. Saya mau katakan bertobat. Orang yang selalu minta lebih, berarti itu orang tamak. Tuhan memberi sesuai kapasitasmu.
kapasitas saya. Kalau air segini, ini berapa mili ya? Berapa ya? 250 kan? 100. Anggaplah 300 ya. Kapasitas Anda 300, Anda minta 500, bisa nggak? Tumpah ya? Tumpah. Kalau Anda mau kapasitas Anda 300, mau minta 500, siapkan dulu kantongnya. Kapasitas Anda perbesar dulu. Bagaimana caranya kita memperbesar kapasitas kita? Nah, bagaimana caranya kita memperbesar kapasitas kita? Kita, ya, saya pakai bahasa kita. Nanti kalau Anda terus, wah ini ada unsur bahaya ya kan? Bagaimana caranya memperbesar kapasitas kita? Dengan cara kita minta sama Tuhan. Ingat, minta sama Tuhan. Bagaimana caranya supaya Tuhan berikan kapasitas itu menjadi besar? Saya mau katakan, 300 yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada saya, harus Bapak Ibu Saudara dengan setia melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Uang itu baik. Nah, ini kalau ngomong uang ya. Uang itu baik. Tapi uang bisa jadi tidak baik kalau disalahgunakan. Uang itu baik, tapi uang itu bisa tidak baik kalau kita salah gunakan. Amin. Ya. Supaya Tuhan mempercayai kita, memberi kapasitas kita yang lebih besar dari kapasitas ini, kita lakukan dengan setia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dengan perumpamaan talenta, entah di Matius berapa itu ya, saya lupa. Ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Bagaimana yang 5 talenta berkembang menjadi 10, yang 2 menjadi yang 1 tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Nah, kalau Anda menanam apa yang Tuhan percayakan, selalu bersungut-sungut menganggap Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, jangan pernah berharap kapasitasmu Tuhan tambahkan. Yang paham katakan amin. Yang gak paham bertobat. Ayat 12 lanjut. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang ketiga nih. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ibaratnya contoh nih, dia yang salah, kenapa saya yang harus minta ampun? Gengsi dong. Betul? Kebiasaan kita, orang yang di luar Tuhan, saya ngomong orang yang di luar Tuhan, gengsi untuk lebih dahulu meminta maaf. Betul? Yang di luar Tuhan loh ya, saya nggak bicara yang di sini loh. Tapi anak-anak Tuhan yang ada di sini, walaupun dia benar atau salah, lebih dahulu cepet-cepetan. Sorry ya, saya tadi berbuat salah seperti ini. Oh enggak, saya yang salah. Itu anak Tuhan. Saya percaya di sini anak Tuhan semua, amin. Bukan anak hantu ya. Jadi saya akan lanjutkan ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Lanjut loncat ayat 14. Nih, baik-baik kita simak ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Amin. Kalau kita melepaskan pengampunan, mau salah mau benar kita, Bapa di sorga itu mengampuni kita, mencurahkan berkatnya. Ingat ya kesaksian saya tadi dalam Yakobus 5 ayat 16. Bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Doa orang benar itu ada kuasa loh. Ada kuasa. Saat mungkin Tuhan utus kita, ada saudara kita di rumah sakit, sedang sakit koma. Kalau kita memang orang benar, ada kuasa, memang Tuhan beri kesempatan orang ini melalui perpanjangan tangan kita berdoa. Kita berdoa, cuma cukup dalam nama Yesus, sembuh. Tapi jangan sampai kebalikannya ya, dalam nama Yesus sembuh, bablas. Waduh, bahaya itu. Enggak ya, cuma bercanda Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita mau dijawab Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus terlebih dahulu beres. Pada intinya kita beres dengan sesama kita, baru kita bisa connect sama Tuhan. Baru kita bisa mendatangkan kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Di sini loh jawabannya. Kalau kita lihat kan di ayat 15 dulu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Mampus. Loh betul. Mampus loh kalau Tuhan gak ngampuni kita. Selagi masih ada kesempatan, kita masih bisa menghirup udara yang gratis nih loh. Kalau Bapak Ibu Saudara jalan-jalan di rumah sakit, lihat tuh orang yang pakai oksigen. Bayangin satu tabung oksigen tuh berapa harganya? 1,5 juta lah, ya anggap ya ya. Dipakai berapa lama itu? 1 hari atau 2 hari? Anggaplah 2 hari, ambil panjangnya. 2 hari 1,5 juta. 1 bulan berapa? Ya kan? Belum 1 tahun. Kalau dihitung umur kita, kalau umur saya 30 nih, berapa yang harus saya bayar sama Tuhan? Kalau Tuhan gak ampuni kita, beneran mampus kita. Ayo, malam hari ini kita benar-benar belajar dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kenapa Tuhan Yesus ajarkan? Doa ini simple Bapak Ibu Saudara. Doa ini singkat. Tapi kalau kita tidak memahami, kita tidak benar-benar tahu apa arti doa ini, wah bahaya. Makanya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia ngomong apa? Aku akan berkata kepada Bapa, ya kan? Supaya kamu tuh nggak sendirian, biar Bapa mengirimkan penolong yang lain. Itu sebetulnya bahasa penolong yang lain tuh kurang tepat, ya. Supaya Bapa mengirimkan penolong. Nah, penolong yang dijanjikan, yang disebut-sebut oleh Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus, ya kan? Apa fungsi Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus itu menuntun kita dari kebenaran sampai kemuliaan Tuhan. Yang tadinya kita baca Alkitab biasa saja, apa sih maksudnya ini? Tapi Roh Kudus yang memberi hikmat kita, pengertian, pewahyuan, supaya kita nggak tersesat. Amin.
Sebab firman Tuhan, sebab Alkitab inilah yang menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Saya mau sedikit ini jangan direkam ya. Saya mau sedikit kesaksiannya. Dan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya, pada intinya kita belajar malam hari ini dari doa Bapa kami, doa yang simpel tapi doa yang komplit, doa yang lengkap, mencakup seluruh kehidupan kita. Dan saya mau pesan, jangan main-main sama Alkitab, walaupun Alkitab saya jelek sekali nih, ya kan? Tapi ada kuasa Tuhan di sini saat kita membacanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan naikkan pujian apa ini? Apa tuh yang ada? Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara fokus naikkan pujian ini. Biarlah kuasa Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara, melawan Bapak Ibu Saudara. Ada urapan Tuhan di tempat ini, ada kuasa Tuhan di tempat ini, mujizat Tuhan nyata. Amin. Puji
lebih dari pemenang. Benar, Tuhan. Sebab itu janji Tuhan bagi orang percaya. Fokus, naikkan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mau menjamah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa ini. Buka hatimu sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Buka hati menyembah Yesus. Terimalah jamahan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Allah ini. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah ini. Haleluya. Fokus dalam hadirat Tuhan. Fokus. Naikkan syukurmu, naikkan pergumulanmu, naikkan sembahmu. Apa yang menjadi masalahmu, sampaikan sama Tuhan. Hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa Bapa kami. Doa yang simple, tapi doa yang mencakup seluruh kehidupan kita. Naikkan syukurmu Bapak Ibu Saudara. 1 menit, 2 menit ke depan, fokus. Biarlah zaman Tuhan nyata atas hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan terganggu kanan kirimu. Fokus hanya kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar nyata saat ini. Tuhan mau menjawab setiap pergumulanmu. Tuhan mau menjawab setiap bebanmu. Dia adalah sumber berkat. Dia adalah sumber damai sejahtera. Apapun yang terjadi, Dia baik. Dia baik. Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kembali kami datang kepadamu, bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang benar-benar menegur akan iman kami yang lemah ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini iman kami semakin bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni ya Bapa kalau kami sering mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, biarlah Engkau selalu menolong kami, membawa kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Engkau ya Tuhan. Kami ingin dekat, bahkan kami semakin intim di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu kepada anak-anak-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya firman-Mu ini akan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pastor Jumpau yang sudah memberikan berkat firman-Mu kepada kami semuanya. Kiranya Engkau semakin memakai beliau luar biasa dimanapun beliau berada. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang begitu indah ya. Kiranya boleh menumbuhkan iman kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Pri untuk berdoa persembahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan kebesaran-Mu, juga telah menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Semoga firman yang kami dengar tidak sia-sia, melainkan mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami. Dan saatnya kami akan mempersembahkan sedikit yang kami punya ya Bapa. Semoga persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dan berkatilah pula kami yang akan mempersembahkan, dan berkatilah pula tangan-tangan yang memberi maupun yang belum ya Bapa. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita pujikan. Hidupnya berkenan kepadanya.
bersyukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Bapa, saat ini kami berkumpul di tempat ini, kami bersatu hati, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di beberapa saat lagi 2024 Indonesia akan mengadakan pemilu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang bercampur tangan, Engkau sendiri yang memilih pemimpin bagi bangsa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan yang terbaik yang telah Engkau sediakan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya. Tuhan, di masa-masa yang tinggal sebentar, kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, Engkau memberikan kerendahan hati bagi mereka dan juga keluarganya untuk menyelesaikan masa tugasnya. Tuhan, terima kasih Bapak, karena kami percaya Tuhan Engkau yang memilih, Engkau sendiri yang campur tangan di dalam pemerintahan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja, untuk persekutuan maupun komunitas yang ada di kota-kota maupun di wilayah daerah. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendirian campur tangan bagi pemimpin-pemimpinnya, sehingga mereka satu persatu menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan semuanya murni untuk kemuliaan nama-Mu, bukan semata-mata untuk melebarkan sayap mereka sendiri. Tuhan, terima kasih Bapak untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini, di Jakarta maupun di kota-kota kecil, termasuk di kota Malang yang saat ini sudah berjalan normal. Tapi kami tahu Tuhan, roh-roh yang tidak berkenan masih tetap berjalan-jalan di wilayah sekolah. Tuhan, tapi kami percaya Engkau kirim malaikat-Mu untuk menjaga setiap anak-anak kami yang setiap hari melakukan aktivitas belajar, karena dari generasi-generasi yang akan datang yang tetap akan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk komunitas kami Tuhan, komunitas GIP Yostom kami. Komunitas kami memang buatan manusia, tapi kami percaya Bapak, di dalamnya ada mereka-mereka yang memiliki kerendahan hati untuk melayani pekerjaan-Mu. Karena itu Bapak, kami menyerahkan masing-masing pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tuntun setiap kami untuk melayani pekerjaan kami. Engkau berikan kami masing-masing kerendahan hati, bahwa kami tahu, kami sadar Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan, segala sesuatu yang Engkau tunjukkan di mana kami harus melayani, semua hanya murni untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Wijaya yang selalu membawa JIG Yostom untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan Tuhan, karena kami tahu Bapak, segala sesuatu yang dia lakukan semua hanya murni untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk wilayah di tempat kami ibadah ini Tuhan. Kami juga menyerahkan tetangga kiri kanan kami yang sudah mengizinkan kami dengan bebasnya untuk kami beribadah. Kami tetap meminta hikmat dari Engkau Tuhan, sehingga kami mampu menjadi garam di tengah-tengah bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Saya mau menambah sedikit, boleh ya? Boleh. Kemarin saya nemeni Pak Wi dan Terima kasih. Nasihat yang betul-betul harus kita lakukan agar kita semakin intim dengan Tuhan. Selanjutnya pengumuman Pak Magus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah memberkati. Memang kita perlu ya tiap hari itu berdoa yang Bapak kami tadi. Kita juga bukan katanya nggak ada artinya, itu bagus sekali. Kalau saya dalami ya, Bapak kami itu menunjukkan pribadi masing-masing apa yang kamu berdoakan itu pastinya Tuhan. Amin. Untuk pengumuman besok kita melayani di Gunung Sidiarjo. Bagi yang ikut tetap persiapkan diri ya. Sebelum tempo jangan terlalu malam gitu ya. Sebab besok jam 4 kami jam 4 mulai bisa. Nah, seperti biasa nanti hari Rabu, Sabtu ada pendaftaran.
tunggu pendaftaran dari saya, secepatnya direspon supaya Bu Yuli bisa mengatur rendomnya dan siapa yang berduka supaya secepatnya bisa dijatuhkan. Mungkin Pak Min nambahin lagi. Ya, terima kasih Pak Matius. Ya, kembali lagi terima kasih buat Pastor Jumpo yang kiranya bukan hari ini aja, nanti terus continue untuk melayani kita, agar kita semua jemaat ini ada perubahan dan bertumbuh. Nah, sekali lagi saya tidak ada janjian, saya teleponnya tidak ada. Ini saksinya Pak Matius ya, Pak Matius ya. Hari ini siapa Pak Wijaya di jadwal, nah, sudah penuh tinggal hari ini ya Pak Matius ya. Wis jumpa aja langsung tak spontan aja telepon dan dia nyanggupi, dan ternyata ada satu pergumulan tentang marah sama kakaknya ya, amarah. Nah ini untuk amarah memang kita ini semua diuji ya, betul ya. Ya, tidak ditegur, tidak saya telepon diantemi koko ya, tidak karuan udah. Nah ini loh bentuk-bentuk apa? Ini bentuk-bentuk penyertaan Tuhan ini luar biasa. Terlebih dalam melawat komunitas ini, kita bukan masalah dipakai sombong-sombongan, waduh temenan dipakai komunitas ini, enggak. Semua Tuhan kirim di sini ini benar-benar untuk membawa perubahan pada lansia, terutama apa, bertumbuh dewasa. Saya sering sekali kan ngomong, kadang saya bingung, saya ngomong ayo mulai ya dewasa, kedewasaan lagi, tapi mau tuwek gitu loh ya. Harusnya kan ayo apa, dewasa ini kan tuwek, tidak enak ya. Kedewasaan itu maksudnya ayo pikirnya lebih lagi. Nanti kita akan diberikan hikmat-hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Tadi tentang kesaksiannya Bu Bali, saya memberikan apresiasi sekali. Saya penuh keyakinan cuma gini Bu Bali, bukan masalah saya ditinggal mama dengan posisi Yuli pun juga kehilangan yang kemarin seperti dikritik dibahas ya, tentang mau larung ya, larung istilahnya, padahal kita mencari nang pantai Kenjeran, di situ banyak bunga-bunga dan lain-lain, namanya larung. Itu satu kerinduan ya, saya tidak perlu mengulang lagi waktu mama tinggal mama ya, sampai seperti orang main jelek sudah Sukarejo seperti sini nangkep balen menunggu sana ini ya, seperti itu ya. Dia 2 hari sekali saya ke situ, saya sampai menangis, itu benar-benar wujud kehilangan saya. Nah, tapi suatu rencana Tuhan saya anggap ini indah gitu. Nah, saya sampai berani ngomong di sini seperti sudah tak anggap seperti orang tua saya sendiri. Saya sampai ngomong, oh ditinggal papa, orang ngomong gak perlu kasih papa, ya kan? Perhatian papa gak perlu, padahal penting sekali. Terlebih lagi kita sebagai kepala rumah tangga butuh sekali namanya papa. Itu untuk apa? Nolong kita, memberikan arahan kita, membimbing kita. Itu tidak saya rasakan. Makanya saya yakin rencana Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, untuk orang bisa mengerti, waduh, punya mama papa yang luar biasa ini suatu kerinduan. Ada kejelesan ya, ada keirian. Saya sampai spontan aja, saya iri dengan anaknya Pak Mateo, saya iri dengan mungkin anaknya Bu Cik Kim yang mungkin banyak itu masih mendapatkan suatu perhatian khusus. Saya iri dengan Natali yang mungkin punya mama yang sabar, ya, seperti itu semua. Dan ini semua sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Ya, begitu juga mungkin Pak Imam. Pak Imam pun sama, saya pun mungkin bisa diomongkan, mungkin pergumulannya Pak Imam saya tidak tahu, tapi saya masih jealous sama anaknya Pak Imam. Walaupun itu hanya sebatas perhatiannya sedikit aja, sudah perhatian sampai-sampai yang mungkin diperhatikan tentang banyak gembos. Nah ini Bu Bali sangat luar biasa memperhatikan seperti kita ini anak-anaknya, sampai mikirkan tentang di wilayah kita supaya kita ini aman, terus sampai ada masalah. Ini juga bukan gereja, ini bukan PD, tapi kerinduan saya untuk melebarkan. Saya ingin bongkar kamar ini, mau saya dak di atas, saya tak tidur di atas. Ini suatu kerinduan. Tapi siapa yang mewujudkan sudah kita serahkan sama Tuhan. Saya yakin kok semua itu Tuhan pasti punya rencana baik. Dan apresiasi lagi buat Bu Bali, keyakinan saya ini kekuatan yang menjadi kekuatan saya ngomong apa? Tidak ada kok mama yang tak cinta anaknya. Selesai. Itu mau gimana lagi saya? Iya kan? Tidak ada mama tidak cinta anaknya.
Dan saya nggak rugi, saya anggap ini orang tua, aku nggak ada kerugian. Walaupun katakanlah mungkin masih ada sing kemelut, ada sing masalah problema, ada pergumulan, itu sih biasa. Hari ini pun ada masalah, ada sudah kena apa telat, tapi lihat sosok yang berdiri di sini, ada keributan enggak? Pak Cep Pak Wi mobilnya nggak bisa starter, sudah video call cuma berapa menit ya sudah, tenang Pak Wi, ya sudah nggak bisa nih Pak Wi, ditinggal aja, iya Pak, sudah tinggal telepon aja, langsung selesai, dijemput semua. Ini bentuk ketenangan. Dalam arti, ayo kita semua itu tenang. Pergumulan, masalah itu pasti ada sudah. Hari ini pun Pak Matius nanti ojo lali nggo saudare ya. Aku wis tuku uncep-uncepane mbek tuku timae sing nrima Bu Yeni. Pak Matius mandi kok ndak apa-apa. Terus di WA, "Wi, Pak Wi, aku gak punya solder." Tak pikir lengkap iki. Iki tak pikir papaku lengkap iki. Duwe alat kabeh Bang, aduh solder ya sudah. Ini tadi mati muruk. Tak sambung manual. Padahal semua ya cuma butuh solder. Ini dalam arti menunjukkan ketenangan sudah. Semua itu tenang. Jangan sampai kita ini ribet karena PDW. Sudahlah, tenang, semua tenang. Saya tadi nyebut buku sasi pertama tadi jadi guyonan tadi. Loh Pak Wi kok iso ro ya? Oh iya, hari ini makannya lontong sayur ono petene. Dikai kecap bisa. Lah cuma kok gak dikai kerupuk. Coba dikai kerupuk ya. Kecap iku diketok mau diwiri-wiri di kerupuk tuangan mbek lontong sayur ono petene. Enak enggak kira-kira? Enak lho kok iso ro ya Pak Wijaya. Sudah, informasi ini terlalu terang gitu. Saya sampai ngomong informasi ini terlalu terang. Dalam arti saya tidak mau menghakimi, saya tidak mau memonitor terlalu dalam, enggak. Saya rindu tak bawa di sini ini, ayo berubah. Nah itu toh. Saya tidak ada pelarangan. Sekali lagi saya sebenarnya tidak mau ngulangi ini, tapi ya terlalu banyak di luaran itu yang menurut saya ini suatu pergumulan, termasuk pribadi saya. Sampai-sampai saya yakin saya ini dikirim orang-orang tua yang sangat luar biasa, yang sebagai mama, sebagai papa ini luar biasa. Ya, sampai saya ngomong ini tadi, tidak ada mama yang nggak mintai anaknya, tidak ada. PT aja ngayangi anaknya, betul nggak? Ditabrak, kali cekelan anaknya PT lah ditabrak. Ini biasa dengan PT menjaga jumpa. Otomatis itu, wes pasti. Anjing pun sama. Anjing apa binatang loh bisa sayang. Apalagi kita manusia, saya yakin banget. Ya, sedikit ilustrasi kemarin sungguh sukacita ya. Saya sendiri merasa gak ono kesel iki sak dino ning mobil kok gak ono kesel nang kenjeran. Nampak saraton, nampak kenjeran nang kenjeran. Mulai sudah, tapi benar-benar ada sukacita, enggak ada rasa capek sampai hari ini. Besok harus berangkat sudah. Ya besok kita mau ke Sitiarjo ya, agak rotok gimana gitu ya. Mulai ada sudah maju mundur lagi. Sekali lagi Wijaya tidak ada pelarangan sudah. Saya sampai ngomong sing terkontaminasi hati-hati. Sudah, cuma itu aja pesannya. Sing terkontaminasi hati-hati. Sudah. Saya sudah bukan masalah muak ya. Saya sudah dalam lah. Ya, saya sampai ngomong tadi Ibu Yuli ngomong jemaat diajak juga. Dalam arti besok yang mau ikut, ayo nggak apa-apa sudah. Ya saya bukan mau pamer-pamer, pasti dibawa pisang, pasti dibawa degan, ya kan pasti dimasak. Kita nggak akan pamer-pamer gitu loh. Jadi dalam arti kita melayani itu pasti ada upahnya. Upahnya kita nggak bisa tunggu-tunggu apa gitu. Oh dek mimban ngomong masalah pakis sampai pecel. Pakis tahu ya nanti Pak, disediani temenan ya. Ini saksinya sudah. Iya betul ya. Dek mimban mek ngomong pecel. Ya, mana tak ngomong sing enak-enak, jangan disediakan. Ya, saya ada satu kerinduan. Ayo, yang jemaat boleh. Nah, ini ada jemaat baru mungkin Bu Tias, mungkin Bu Sunarti, Bu Sinta, Bu Widiawati, Bu Juaria, siapapun, Bu Dewi mau ikut, ayo. Kita mau melayani. Sudah, itu aja fokusnya. Nanti kalau memang mau nyusul bisa daftar. Tapi sekali lagi tidak ada pemaksaan. Seberapapun orang yang ada, saya akan berangkat. Karena ini memang sudah saya deal. Dalam arti sudah tak ACC gitu yang maksud kita mau membatalkan. Sakno sing biyen wis masak dirawat, masak rawon babi, dan sing teko itu pun merasa sudah. Tapi mengambil hikmahnya lagi ya mungkin saya benar-benar ditegur. Jadi nanti
untuk minggu pertama kita kosongkan aja Bu Matius ya, kita nggak melayani karena ada benturan ya. Bu Bari juga sudah negur, Bu Yayi juga sudah negur, nah semua ojo minggu pertama. Nah ini saya yakin minggu kedua, 3, 4 wis. Saya bukan masalah rebutan, sekali lagi saya berhak dong, saya juga mau milih toh ya. Saya bukan masalah wah Wijaya saiki hitung-hitungan, Wijaya saiki pilih kasih dan lain-lain, enggak. Saya milih. Karena saya milih, saya karena apa ya, berhak saya milih. Dalam arti sekali lagi yang bisa sejalan, dalam arti sejalan itu minimal saya sampai ngomong wis 70% ya, aku nggak nyalur 100% gitu. Nggak mungkin aku minta 100% karena bukan masalah jemaat ini kesana kemari. Sekali lagi salah aku tahu, dimanapun aku tahu ya, puji Tuhan teman saya aku rata-rata. Nah sebagai bukti untuk kok bisa tahu, kok bisa gini ya, aku di pelayanan sebelumnya saya ngumpul 800 lah, ini lo sepi sih, aku lo ngumpul 800 jemaat gitu loh. Nah kalau hal ini tadi aja saya nggak tahu ya, mungkin semut isang guyu yang guyu gitu loh ya. Maka jangan jadi suatu wah Wijaya masang intel, Wijaya masang spion dan lain-lain sampai kayak kecap air sampai makan sayur lontong ono petenya air, bukan. Jadi banyak informasi yang mungkin saya dapatkan. Ini pun bukan untuk menghakimi tapi untuk apa, memberikan perubahan pada lansia. Kita nggak cukup seperti firman-Nya, ayo sampai doa Bapa Kami itu penting. Dan sampai saya ngomong setelah jemaat lansia ini ya maaf kata keliling dalam arti kesini ke A, B, C, D, saya tidak mau menyebutkan dan saya juga menghakimi. Terus yang di JIG Stokam ini sebagai pertanyaan, sudah bisa melakukan apa? Sudah, itu aja beres toh. Di JIG Stokam ini tak loh ada jawabannya, sudah bisa melakukan apa? Ya sudah, layani di sini. Ya, saya yakin nanti ada talenta, ada apa suatu apa yang ada di dalam diri kita nanti bisa dikeluarkan. Sudah itu tadi ya, Bu Pri bisa doa. Nanti ini masih banyak Bu Sinta, Bu Sunati, Bu Lidiawati, Bu Tias, ini saya yakin pasti ada talenta terpendam, saya nggak tahu, nanti pasti dikeluarkan. Ada Bu Sri, Bu Dewi, Bu Pri, semua pasti bisa. Saya kepingin ada jawaban di JIG Stokam. Setelah seringnya beribadah, bisanya apa gitu ya. Jangan sampai mau keliling-keliling beribadah disuruh ini, waduh nggak bisa, mundur dan lain-lain. Ya seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini bukan mengulang atau menghakimi atau apa ya. Sekali lagi ini anakmu ya, seumpama ini anakmu dan ini sudah saya anggap orang tua, sudah saya anggap mama papa, berarti saya ya seumpamanya arek cilik ini ngerengek gitu loh ya, minta pergi mama papa itu minta ya, mintanya apa ya, itu tadi berubah tadi. Jadi jangan sampai moro waduh Wijaya pancet ae ngerengek, saya akan minta permen itu terus, saya akan ngerengek terus ya. Setuju ya, mungkin di sini yang bisa mengerti ya, saya bisa memberikan satu apresiasi ya, dalam arti wah itu loh mama saya luar biasa, ini loh papa saya luar biasa, ini loh lansianya luar biasa juga. Seperti itu ya. Oke, itu aja wis. Terima kasih. Kiranya nanti ada yang mau nyusul ikut, silakan ikut aja ya. Kalau tapi sekali lagi nggak ada pemaksaan, nggak ikut pun nggak apa-apa. Justru saya cuma berlima, berarti berlima, mundur situ berempat, wis nggak apa-apa. Nanti minggu berikutnya diajar sama Bu Yai sama lain-lainnya, diberuduk saya melok kabeh susah. Ayo saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kita seperti biasa akhir ibadah JIG Stokam ada satu lagu. Saya yakin ini sudah bisa semua, dan lagu ini jika benar-benar kita nyanyikan dengan hati dan iman kita, sudahlah berkat Tuhan itu akan mengalir terus kok sampai diri kita nggak akan kekurangan, kita pasti dicukupkan. Sudah pasti Tuhan itu memperhatikan kita, itu yang luar biasa. Ayo kita nyanyikan ya. Nanti yang belum bisa, saya berharap itu ayo belajar. Ini lagu nggak sulit, lagu yang menurut saya ini ya di sini loh, lagu berkat. Jadi kiranya ini jadi beda.
memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kita aja sampai hari ini tuh merupakan berkat yang luar biasa. Setuju ya? Kita diberikan kesehatan, kita bisa beribadah, kita bisa senyum, kita bisa nggak tawa, itu berkat yang luar biasa. Sampai menghirup udara ini loh sudah luar biasa. Itu tadi 1 tabung 1,5 juta. Nah, kita kasih sudah berapa tahun? Seperti itu ya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat lawakan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Engkau telah melawat ibadah ini Tuhan, kami telah memuji, menyembah, memuliakan Nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah menerima sebagian firman-Mu Tuhan yang akan menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat di tempat ini. Tuhan, terkhusus saya hari ini berdoa Tuhan buat Pendeta Jumpo Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau berikan kebahagiaan bersama keluarganya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Engkau akan memberikan berkat yang luar biasa Tuhan. Dan Engkau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah makanan dan air minummu. Engkau akan dijadikan umat-Nya yang kudus, agar orang-orang di luar sana melihat kemuliaan di dalam kehidupanmu. Diberkatilah segala bentuk pelayananmu yang telah menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami semua sudah habis mendengarkan firman-Mu begitu indah. Saya percaya firman-Mu tertanam di dalam hati bisa kami lakukan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang membawakan firman, Kau berkati dalam rumah tangganya, Kau berkati dalam pelayanannya, lebih hari lebih heran ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menerima berkat jasmani ya Tuhan. Sebelum kita makan, sucikanlah terlebih dahulu juga tangan-tangan yang menyiapkan. Kau berkati berlipat ganda ya Bapa.
Terima kasih, doa dan mohon kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Satu, dua, tiga. Sebentar, video. Ya, gini. 1, 2, 3. Videonya. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam berinovasi. Ayo. Aku langsung. Apa yang bolos ini? Aku nggak tahu. Aku belum tahu baru tas aku satu. Taruh di kursi gitu. Awas. Ganti pelayanannya ya. Iya. Jadi ya Bu, terima kasih atas pelayanannya Tuhan. Bisa kok ya? Iso kok. Lek nyetir iso, ngangkat tangan ini. Lupa ganti pelayanan. Amin, kasih Ya, lupa. lupa. Ganti lagi. Iya, mau. Awas mangkoknya jatuh loh. Masa semangkoknya jatuh. Dalam hidupku ini semua ada dalam rencanamu. Lewati hari-hari ku tahu tak sendiri, ada kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu.